Isi sumpah Sabdo Palon kembali ke tanah Jawa. Sosok Sabdo Palon dikenal dengan sumpahnya kembali ke tanah Jawa terhitung 500 tahun setelah kerajaan Majapahit hancur. Hal itu termaktub dalam bait syair dalam serat Jangka Jayabaya karya Ronggo Warsito. Sumpah itu berkaitan dengan keputusan Prabu Brawijaya V memeluk Islam. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Sabdo Palon adalah sosok penasihat spiritual raja terakhir kerajaan Majapahit. Setelah sang raja memeluk Islam, Sabdo Palon pun pergi memisahkan diri dan meluapkan sumpah. Dalam sumpah itu, dia menyebut akan memporak-porandakan Pulau Jawa. Jawa dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Dalam ramalannya yang berbunyi, Pepestene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warso. Kepetung zaman Islami, musno bali marang ingsun, kami budi madeg sawiji. Artinya, takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Kisah ini pun berkembang menjadi mitos yang masih dipercaya sebagai masyarakat Jawa. Peri Mardiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit menjelaskan Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Diberitakan sebelumnya, dia diyakini sebagai penguasa tanah Jawa yang berilmu tinggi. Kisah ini disebutkan dalam serat Dharma Gandul, kitab kesusastraan Jawa karya Ki Kalamwidi. Ini menyebutkan Sabdo Palon sebagai tokoh pewayangan yang bernama Semar. Sebagai seorang antropolog bernama Paul Steins, dalam penelitiannya pada 1988 menyebutkan Sabdo Palon adalah penjelmaan Semar yang dikenal sebagai Mahaguru di tanah Jawa. Dia adalah titisan dewa dari kayangan yang turun ke bumi menjadi Punokawan. Dia bertugas menjadi pamomong raja dan pengayom kawulo. Sosok yang satu ini memiliki ketidakjayaan atau kesaktian luar biasa untuk memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Berdasarkan kisah tersebut, sosoknya pun dianggap sebagai makhluk gaib yang melindungi raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi. Selain itu, apakah Semar dan Sabdo Palon adalah orang yang sama? Sosok Sabdo Palon yang disebut sebagai penguasa tanah Jawa sering dikaitkan dengan sosok Semar. Sebagai informasi, Semar diyakini sebagai tokoh mitologi tertua yang diyakini sebagai leluhur orang Jawa. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Sabdo Palon? Sabdo Palon dianggap sebagai pandito dan penasihat Prabu Brawijaya V dari kerajaan Majapahit. Namanya disebut dalam serat Dharma Gandul yang ditulis oleh Ki Kalamwidi. Dalam karangan itu, Sabdo Palon disebutkan tidak bisa menerima kudeta terhadap Prabu Brawijaya oleh tentara Kesultanan Demak dengan bantuan Wali Songo pada 1478. Antropolog Paul Steins dalam penelitiannya pada 1988 menyebutkan Sabdo Palon adalah reinkarnasi dari Semar yang dikenal sebagai leluhur orang Jawa. Dia adalah titisan dewa yang turun ke bumi sebagai pamomong raja dan pengayom kawulo. Sosok tersebut sering disandingkan dengan Noyo Genggong. Mereka berdua hadir dalam setiap pemerintahan raja-raja di tanah Jawa
selama masa kejayaan kerajaan Hindu dan Buddha. Sebagai informasi, kedua nama itu bukanlah nama asli, melainkan gelar yang diberikan sesuai karakter tugas yang diemban. Dalam serat Dharma Gandul, Sabdo Palon terdiri dari dua kata, yaitu Sabdu berarti orang yang memberikan masukan, dan Palon orang yang mengunci kebenaran di alam semesta. Dia juga dikenal sebagai peramal ulung yang bisa meramalkan masa depan. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan tersebut. Tokoh ini juga dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Sabdo Palon dikabarkan akan menagih janjinya di tanah Jawa dengan tanda-tanda bencana alam. Siapa sebenarnya Sabdo Palon dan kenapa dikaitkan dengan ramalan 2023? Sabdo Palon dulunya adalah penasihat Raja Brawijaya V, pemimpin terakhir kerajaan Majapahit. Kemudian pada suatu saat, Raja Brawijaya V memiliki keyakinan baru, yakni dari Hindu-Buddha ke Islam. Rupanya, hal itu menyebabkan Sabdo Palon murka dan kembali ke alamnya. Tetapi Sabdo Palon berjanji akan kembali setelah 500 tahun untuk memulihkan kejayaan Nusantara seperti pada zamannya dahulu. Disebutkan bahwa akan ada 5 tanda alam jelang kedatangan Sabdo Palon yang diramalkan akan tergenapi pada tahun 2023. Lalu, apa saja 5 tanda-tanda alam jelang datangnya Sabdo Palon yang mungkin sudah terjadi dan diramalkan tergenapi di tahun 2023 ini? Berikut ulasannya. Yang pertama, erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ada satu erupsi yang disebutkan dalam kitab Babad Majapahit yang menjadi tanda alam kedatangan Sabdo Palon, yaitu jika lahar yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam berbagai versi ramalan 2023 banyak disebut bahwa akan terjadi bencana alam yang berkaitan dengan batu dan juga api. Apakah ramalan ini merujuk pada akan terjadinya erupsi Gunung Merapi sebagai pertanda kedatangan Sabdo Palon? Yang kedua, banjir besar di Jawa. Sabdo Palon menyebutkan bahwa suatu hari di tanah Jawa, ketika orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai di tengah, maka sungainya akan meluap dan banyak menelan korban jiwa. Sabdo Palon menambahkan bahwa semua yang terjadi pada manusia tersebut adalah takdir semesta dan sekaligus membuktikan bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung yang mengendalikan semuanya. Yang ketiga, rusaknya tanah Jawa. Rusaknya tanah Jawa di sini sebenarnya merujuk pada bumi secara menyeluruh dan menggambarkan tatanan hidup masyarakatnya akan porak-poranda. Disebutkan oleh Sabdo Palon menjelang kedatangannya bahwa tanah Jawa sudah tak lagi menghasilkan. Kerusakan yang timbul karena ulah manusia sendiri yang sudah rusak moralnya dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Yang keempat, terjadinya kelaparan. Dikatakan oleh Sabdo Palon, pada saat itu manusia akan bingung mencari makanan. Mereka tidak akan lagi mempedulikan peraturan karena tidak kuasa menahan perut yang keroncongan. Bila dirasakan, jangka Sabdo Palon yang satu ini berkaitan dengan perang Rusia dan Ukraina yang berimbas pada krisis pangan dunia dan pandemi COVID-19 yang belum selesai sepenuhnya. Yang kelima, gempa bumi 7 kali sehari. Sabdo Palon mengatakan bahwa saat gempa itu terjadi, tanah akan menganga dan banyak makhluk halus keluar untuk menyeret manusia ke alam tanah. Mungkin kita akan teringat dengan beberapa kali musibah gempa di Cianjur atau Garut beberapa waktu yang lalu. Hal ini punya artian bahwa manusia diseret oleh hawa nafsunya sendiri menuju kehancuran dan kematian. Itulah ramalan tahun 2023 saat Sabdo Palon nagih janji dan menerima tanda yang menjelang kedatangannya kembali di tanah Jawa. Perlu diingat, ulasan ramalan ini tidak sepenuhnya benar. Anda boleh percaya, boleh juga tidak, karena semua kembali kepada pribadi masing-masing.